Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama, strategi pembelajaran kurikulum 2013. Strategi pembelajaran merupakan cara sistematis yang dipilih dan digunakan seorang pembelajar atau pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga memudahkan pembelajar atau pendidik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, project based learning. Project based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, project based learning bermakna sebagai pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek selanjutnya yaitu peran guru dan siswa dalam PBL. Peran guru yang pertama, mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang kedua, memastikan bahwa sebelum dimulai, setiap kelompok telah memiliki seorang anggota yang bertugas membaca materi, sementara teman-temannya mendengarkan, dan seorang anggota yang bertugas mencatat informasi yang penting sepanjang jalannya diskusi. Memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat sesuai dengan perkembangan kelompok. Selanjutnya, peran siswa. Yang pertama, menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Yang kedua, melakukan set sederhana. Yang ketiga, mempelajari ide dan konsep baru. Yang keempat, belajar mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok. Selanjutnya yaitu inquiry learning. Inquiry dapat diartikan sebagai pernyataan atau pemeriksaan, penyelidikan, dan peningkatan. Atau inquiry adalah penyingkapan sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Selanjutnya ada 5 fase dalam penerapan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, tahapan penyajian masalah. Yang kedua, tahapan verifikasi data. Yang ketiga, mengadakan eksperimen dan pengumpulan data. Yang keempat, merumuskan penjelasan. Dan yang kelima, membuat laporan. Adanya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Kelebihan model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua yaitu pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat yaitu keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dan dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu discovery learning. Discovery learning merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan konstruktivis dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Selanjutnya yaitu langkah persiapan model discovery learning. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Selanjutnya yaitu tujuan metode pembelajaran penemuan discovery. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Yang kedua, mengarahkan para siswa sebagai belajar seumur hidup. Yang ketiga, mengurangi
Ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan oleh para siswa. Selanjutnya yaitu scientific approach. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistemik. Yang ketiga terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, yang kelima mengolah, yang keenam menyimpulkan, yang ketujuh menyajikan, yang kedelapan mengomunikasikan. Selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan abad ke-21, kehidupan di zaman sekarang ini menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang. Sudah saatnya orang tua, guru, dan semua pendidikan mempersiapkan murid atau anak-anak menguasai berbagai keterampilan agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 masih relevan dengan 4 pilar kehidupan yang mencakup. Yang pertama, learning to know, yang kedua, learning to do, yang ketiga, learning to be, dan learning to live together. Selanjutnya yaitu pendidikan di abad 21 adalah tentang yang pertama kepemimpinan, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat pemikiran analitik, yang kelima kemampuan beradaptasi, yang keenam komunikasi, yang ketujuh inisiatif, yang kedelapan pengarahan diri, yang ke-9 kreativitas, yang ke-10 keterampilan lintas budaya, yang ke-11 kerjasama. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.